ikan salmon, salah satu makhluk paling luar biasa yang pernah hidup di air. Mereka bukan sekadar ikan, mereka adalah pengelana sejati yang menempuh dua dunia, air tawar dan air asin. Salmon merupakan anggota keluarga Salmonidae bersama trout, char, dan whitefish. Mereka menetas di sungai air tawar, tumbuh besar di laut lepas, lalu kembali ke sungai asalnya untuk bertelur. Perjalanan hidup yang tak dimiliki makhluk lain. Nama salmon berasal dari kata Latin salmo, yang berarti melompat. Sebuah nama yang tepat, karena ketika arus deras menghadang, salmon justru melawan. Mereka melompat melintasi jeram dan air terjun dengan kekuatan yang luar biasa. Di Samudra Pasifik terdapat 6 spesies utama: Chinook, Coho, Sockeye, Pink, Chum, dan Masu. Chinook atau King Salmon adalah yang terbesar, bisa mencapai 1 meter panjangnya dan berat hingga 45 kg. Coho dikenal dengan warna keperakan dan perilaku agresif saat musim kawin. Sementara Sockeye berwarna merah menyala, dan Pink Salmon, meski kecil, adalah yang paling melimpah. Di Samudra Atlantik, hidup satu spesies tersendiri, Atlantic Salmon. Jenis ini banyak dibudidayakan karena dagingnya yang lembut dan bernilai ekonomi tinggi. Salmon tersebar di perairan dingin belahan bumi utara, Alaska, Kanada, Rusia, Jepang, hingga Norwegia. Mereka menjadi indikator penting kesehatan ekosistem sungai, karena hanya sungai yang jernih dan kaya oksigen yang mampu menampung kehidupan mereka. Salmon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka menjadi sumber energi bagi berbagai makhluk liar, mulai dari beruang dan elang hingga organisme sungai dan hutan di sekitarnya. Ketika perjalanan hidup mereka berakhir, tubuh salmon yang membusuk melepaskan nutrisi ke dalam tanah dan air, menyuburkan pepohonan yang tumbuh di tepi sungai. Siklus ini menghubungkan laut, sungai, dan hutan dalam satu kesatuan kehidupan yang tak terpisahkan. Dalam banyak budaya, salmon dianggap sebagai simbol ketekunan, pengorbanan, dan siklus abadi antara kehidupan dan kematian. Siklus hidup ikan salmon adalah salah satu kisah paling menakjubkan di dunia perairan. Semuanya dimulai di aliran sungai air tawar. Tempat betina menyiapkan sarang kecil yang disebut red di antara kerikil sungai yang jernih. Di sanalah ia melepaskan ribuan telur yang kemudian dibuahi oleh jantan. Dari telur-telur ini, kehidupan baru pun dimulai. Setelah beberapa minggu, telur-telur itu menetas menjadi larva kecil yang disebut alevin. Mereka masih membawa kantung kuning telur di bawah perutnya, sumber makanan pertama mereka. Pada tahap ini, mereka masih tersembunyi di antara bebatuan, rapuh, dan tak berdaya. Saat kantung kuning telur itu habis, alevin tumbuh menjadi fry, ikan muda yang mulai berenang bebas. Mereka naik ke permukaan, mencari makanan, dan belajar bertahan hidup di arus sungai yang deras. Dalam beberapa minggu, fry berkembang menjadi par, ditandai dengan garis-garis samar di tubuhnya. Garis-garis ini berfungsi sebagai kamuflase, menyamarkan mereka dari predator. Setelah berbulan-bulan hidup di air tawar, par berubah menjadi smolt. Tahap ini menjadi titik balik besar dalam kehidupan salmon. Tubuh mereka mulai beradaptasi dengan air laut, sisiknya berubah keperakan, dan naluri migrasi mereka mulai tumbuh kuat. Dalam kelompok kecil, mereka meninggalkan sungai menuju lautan luas, dunia yang belum pernah mereka kenal. Di lautan, salmon tumbuh menjadi dewasa. Mereka berkelana ribuan kilometer, menyesuaikan diri dengan arus laut dan musim.
Disinilah mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya, memakan plankton, ikan kecil, dan tumbuhan laut. Laut menjadi rumah sekaligus tantangan. Banyak yang tak pernah kembali, dimangsa paus, anjing laut, atau hiu. Namun, bagi yang bertahan, naluri untuk pulang suatu hari nanti tetap tersimpan kuat di dalam diri mereka. Beberapa tahun kemudian, sinyal misterius dalam tubuh mereka mulai aktif. Entah karena suhu air, posisi matahari, atau perubahan hormon, salmon tahu inilah saatnya untuk kembali ke sungai tempat mereka lahir. Perjalanan panjang pun dimulai, dari samudra luas menuju arus sungai yang deras. Dari kedalaman gelap menuju sumber kehidupan mereka semula. Tak semua berhasil mencapai tujuan. Arus yang kuat, air terjun, dan predator menanti di setiap tikungan. Namun, dorongan untuk meneruskan kehidupan lebih kuat daripada rasa takut akan kematian. Inilah puncak perjuangan salmon, kembali ke tempat asal untuk melahirkan generasi baru dan menutup siklus kehidupan yang telah berlangsung selama jutaan tahun di bumi ini. Ini adalah perjalanan terakhir mereka yang dikenal sebagai spawning run. Di sepanjang perjalanan, mereka berhenti makan dan hanya mengandalkan cadangan energi yang tersimpan di tubuh. Setiap kilometer yang ditempuh adalah perjuangan menuju kelahiran generasi baru. Setibanya di sungai, ikan jantan dan betina mencari lokasi dengan dasar kerikil yang bersih dan berarus lembut. Betina akan menggali lekukan di dasar sungai dengan gerakan ekornya, tempat di mana telur akan disimpan. Setelah telur dikeluarkan, ikan jantan segera membuahi dengan menyebarkan sperma di sekitarnya. Proses ini berlangsung singkat, tapi hasilnya adalah ribuan telur baru yang akan memulai siklus kehidupan berikutnya. Setelah bertelur, sebagian besar salmon akan mati. Tubuh mereka yang membusuk menjadi sumber nutrisi penting bagi sungai, memberi makan plankton, serangga air, bahkan tumbuhan di tepi sungai. Dengan cara ini, salmon tidak hanya menciptakan kehidupan baru dari keturunan mereka, tapi juga memperkaya ekosistem tempat mereka berasal. Dari telur-telur itulah, kehidupan baru kembali dimulai. Larva kecil yang disebut alevin menetas, membawa kantung kuning berisi makanan alami. Saat cukup kuat, mereka mulai berenang keluar mencari arus yang lebih tenang. Sebuah siklus panjang pun kembali dimulai, dan alam kembali berjalan sebagaimana mestinya. Ikan salmon bukan sekadar penghuni sungai dan laut. Ia adalah penghubung kehidupan di antara keduanya. Saat mati, setelah bertelur, tubuh salmon membawa kembali nutrisi dari laut menuju daratan, sesuatu yang tak bisa dilakukan hewan lain dengan cara seunik ini. Nitrogen dan fosfor dari tubuh salmon menjadi pupuk alami bagi tumbuhan di tepi sungai. Hutan yang rindang di sekitar aliran air, sebagian besar hidup karena keberadaan salmon. Pohon-pohon, lumut, bahkan jamur yang tumbuh di sekitar sungai mendapat manfaat dari sisa kehidupan mereka. Nitrogen dan fosfor dari tubuh salmon menjadi pupuk alami bagi tumbuhan di tepi sungai. Bagi banyak hewan, salmon adalah sumber energi utama. Semuanya bergantung pada keberadaan ikan ini. Ketika salmon kembali ke sungai, seluruh rantai makanan pun bergerak. Alam seakan hidup kembali, mengikuti siklus yang sama setiap tahun. Tak hanya di alam liar, salmon juga memiliki arti penting bagi manusia. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat di pesisir utara Pasifik menjadikan salmon sebagai sumber pangan utama dan bagian dari budaya mereka. Dalam banyak tradisi,
salmon dianggap simbol ketekunan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap siklus alam. Kini, di era modern, populasi salmon menghadapi tantangan baru, polusi, penangkapan berlebih, dan perubahan iklim. Sungai-sungai tempat mereka bertelur perlahan terancam oleh aktivitas manusia. Namun, di banyak tempat, upaya konservasi terus dilakukan, membangun jalur migrasi, menjaga kebersihan sungai, dan membatasi penangkapan saat musim pemijahan. Keberadaan salmon mengingatkan kita bahwa keseimbangan alam adalah hasil dari keterhubungan antar kehidupan. Dari laut ke sungai, dari hidup ke mati, setiap fase memiliki perannya. Dan di antara arus air yang terus mengalir, salmon mengajarkan kita tentang ketekunan, pengorbanan, dan arti kehidupan itu sendiri.